Orang Denny seperti itu bisa punya istri pegawai bank, itu luar biasa. Ada ungkapan baru, kalau mencari penampilan cari orang pesat. Oh, gitu. Kenapa kalau cari mantu cari orang pesat? Alasannya apa? Dengan akhir tingkahnya saja. Nah, saudara, kita nggak bisa berkata seperti itu. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Ya. Jadi kesimpulannya sampai pada kalimat ini, dengarkan. Kesimpulan sampai pada kalimat ini. Desi, kau di mana Desi? Anda dengerin juga ya, yang di luar. Ayo. Kesimpulan dari sampai kalimat ini adalah jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan dan untuk jadi berkat. Katakan amin. Jangan pernah hitung. Kenapa saudara? Karena Tuhan yang memberi kita hidup, dia nggak pernah hitung-hitungan dengan kita. Jadi apa saja yang kita buat, kembalikan kepada apa yang Tuhan buat atas kita. Ayo jujur, Tuhan itu kalau sampai hitung-hitungan dengan kita, pernah sadar nggak kita kira-kira jadi apa? Jadi kerupuk aja masih ada harganya. Loh, betul nggak? Jadi kerupuk aja masih ada harganya. Coba renungkan, saya pernah merenungkan itu. Maka itu saya tuh nggak bisa pelit. Saya kalau ketemu orang pelit itu, aduh Tuhan, saya aja yang jengkel, Tuhan nggak jengkel pada orang itu. Loh, betul nggak? Coba saudara sebelum tidur malam ini mikir, kalau sampai Tuhan hitung-hitungan dengan kita ini jadi apa? Artinya begini, berapa jahatnya kita. Sabtu malam saya terima SMS dari seseorang. Saya sudah lama gak ketemu orang ini. Dia bilang, Koden, apa saya mesti buat kepada orang yang nyakiti saya sudah 24 tahun. Nah, saya tuh kenal dia, umurnya itu sudah 40 lebih. Terus saya balas balik, kamu, saya hitung umurnya saya kurang 7 tahun. Nah, kamu itu sudah nyakiti Tuhan 40 tahun. Tapi Tuhan tidak pernah ngitung itu. Masa kamu gak bisa ngampuni orang yang ketika kamu baru 24 tahun? Ngerti maksud ini saudara? Untuk apa saja kita balikkan lagi kepada Tuhan? Berapa banyak kita itu menyalahgunakan berkat Tuhan dalam hidup ini? Jawab ya atau tidak? Tapi dia gak pernah hitung-hitungan. Apakah dia, kalau dia tahu kita korupsi waktu, korupsi uang, korupsi hidup, korupsi semua, terus dia mengurangi oksigen yang kita hirup tiap hari, dipotong 20% sehari? Siapa jawab? Iya atau tidak? Tidak. Dia nggak kurangi jatah oksigen kita. Bayangkan. Maka itu jangan hitung-hitung. Jadi saya pesan kepada saudara yang sampai akhir tahun ini belum pernah memberi apa-apa. Bukan untuk Tuhan, dia nggak butuh duit kita, setuju? Tapi kita memberi untuk orang-orang yang dia kasih itu. Dengarkan, kalau ada di antara saudara sampai akhir tahun ini belum pernah memberi apa-apa, entah berupa intelektual saudara punya, entah berupa nasihat, waktu mendoakan orang, waktu mengunjungi orang, waktu nasihati orang, waktu menghibur orang, itu semua memberi loh, saudara, nggak harus uang, betul tidak? Tidak harus uang. Puji Tuhan, besok ada 2 orang yang ikut sama-sama saya ke LP. Saya dengar, saya cerita, setiap jam 6 pagi saya ke LP ada ibadah, ada doa pagi di sana. Ada 2 orang yang nanggapi, besok kita bertiga mau ke sana. Ayo kita memberi. Betapa senang mereka dihibur. Waktu di Amerika bulan Oktober yang lalu, saudara, 2 kali saya kunjungi satu LP, satu orang Indonesia saja. Itu sekali berangkat naik bis 13 jam ganti 3 kali. Karena itu kota kecil, tidak ada lapangan terbang. Saudara, waktu pertama dia tahu saya datang, jadi datang itu nggak pernah tahu, kami nggak bisa telepon. Memang waktu dia ditangkap, nama saya langsung dimasukkan. Jadi kapan saya datang, nama saya bisa. Dia menangis itu kayak mau dapat apa begitu baik. Dari 1.000 sekian ratus orang di dalam penjara itu, dia satu-satunya orang Indonesia. Bisa bayangkan kalau saya ketemu orang Indonesia lagi. Dan waktu berapa pendeta dengar, berapa orang dengar saya naik bis 13 jam, mereka heran. Ngapain kamu merepot-repot? Suasana biasalah. Itu kata orang. Ayo kita perhatikan. Kalau di Amerika naik bis 13 jam, itu udah berapa ribu kilo itu. Maka itu
Belajar hidup ini untuk bisa membagi. Lukas 16 ayat 9. Jangan lupa, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab. Catat, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahukan kepada kita uang itu untuk apa. Lukas 16 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya apabila mamon tidak bisa dapat menolong kamu lagi, maka kamu diterima di kemah abadi. Coba renungkan. Kemah abadi itu apa? Surga. Mamon itu apa? Uang. Uang yang tidak jujur. Mamon itu dewa yang paling menakutkan pada zaman itu. Seharusnya semua kita mulai hari ini memperlakukan lagi apa yang Yesus Tuhan pernah diajarkan orang pada zaman itu. Bukan Tuhan Yesus mengajar. Pada zaman itu memang para rabi, ahli Taurat menggunakan istilah setan untuk uang. Jadi kalau semua kita menggunakan kata setan untuk uang, jadi misalnya gini, boleh gak saya pinjam setanmu 2 juta? Terus anak-anak kecil minta setan 5.000 gitu. Anak itu akan mikir itu, saudara saya. Dan itu memang kata-kata dipakai pada zaman itu. Setanmu berapa miliar? 4 miliar. Wih, banyak sekali. Jadi pada zaman itu berkata, setanmu berapa? Di kantong saudara ada berapa setan sekarang? Coba itu. Luar biasa ayat itu. Setanmu berapa? Jadi makin banyak setanmu. Menakutkan sekali. Saudara, sungguh ayat itu memotivasi saya. Maaf ya saya katakan ini, sebelum saya sekaya sekarang, saya percaya nggak saya ini kaya? Tapi hari ini uang saya tinggal 50.000 di ATM. Waktu mau berangkat saya ngecek dulu 56.000. Dibagi turun 50.000 juga. Enggak tambah-tambah nih. Sore tadi jam 5 dicek, Pak Edo 56.000 juga. Saya tanya 50.000. Jadi jangan pernah panik. Jadi jangan pernah panik dengan uang. Ayo kita balik ayat ini. Ya. Kalau kita tidak diterima di kemah abadi, itu artinya surga. Berarti kita diterima di mana? Cuma ada satu di antara dua. Neraka. Tidak ada jalan lain. Nah, kapan kita ke neraka? Kita ke neraka bukan karena berzina. Kita ke neraka bukan karena kita mencuri atau membunuh. Karena ayat ini. Apabila mamon itu tidak bisa menolong kamu lagi, semua kita tahu kapan akhir daripada segala sesuatu ketika uang itu nggak bisa buat apa-apa. Artinya kita apa? Mati. Kalau uang tidak kita gunakan seperti yang dituliskan oleh firman Tuhan, berarti kita kalau mati, ketika mamon gak bisa nolong kita lagi, kita akan ke neraka. Itu berjalan. Salah satu di antara motoris itu Islam, namanya Talib. Kemarin malam saya doakan dia, saya peluk dia. Waktu di umur 4 tahun papanya meninggal. Papanya orang Bugis. Saya doakan dia, saya ajak ngomong dia. Terus setelah saya peluk, dia itu bengong dan matanya berkaca-kaca. Talib, kenapa? Dia bilang, saya nggak pernah dipeluk bapak saya. Nah, terus tadi pagi waktu jalan, kamu gak punya HP ya? Enggak. Mau bapak beri. Waktu saya mau berangkat dari ke sini, saya dikasih HP, saya nggak tahu Nokia tipe berapa. Saya kasih dia. Tadi waktu di rumah Yeni, itu apa saya bawa, tapi saya nggak tahu dia mau datang atau tidak. Terus saya telepon motorisnya. Leo, kamu ada di mana? Siapa datang? Papi mau titip papi untuk Talib. Saudara, ayo kita jadi berkat dalam hidup ini. Untuk apa saja. Amin. Jadi uang itu untuk mengikat persahabatan. Jangan lupa itu.